Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, perkenalkan nama saya Lydia Kasih Putri Abadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu, apa saja syarat menjadi warga negara? Syarat menjadi warga negara telah tertuang pada pasal 9 UU 12 tahun 2006 yang memiliki 8 syarat. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama, sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah meskipun belum 18 tahun. Yang kedua, selama mengajukan permohonan, ia telah tinggal minimal 5 tahun berturut-turut atau lebih. Yang ketiga, sehat rohani dan jasmani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhkan hukuman tindak pidana atau tidak pernah dipenjara selama 1 tahun atau lebih. Yang keenam, dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menyebabkan statusnya menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar hutang atau biaya kewarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya, penjelasan nomor yang kedua. Perbedaan asas yang dianut suatu negara akan menimbulkan status bipatride dan apatride. Apa sih maksudnya? Nah, dengan adanya suatu negara yang menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan biologis, dan ada pula yang menganut asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran, sehingga kerap kali memunculkan masalah. Nah, di sini timbullah istilah bipatride dan apatride. Bipatride adalah seseorang yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Contohnya adalah pasang suami istri warga negara Belanda telah tinggal cukup lama di Jerman dan mereka melahirkan seorang anak yang bernama Kelvin. Karena Kelvin lahir di Jerman, maka ia mendapatkan status kewarganegaraan Jerman sesuai asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahirannya. Dan Kelvin pun mendapatkan status kewarganegaraan Belanda karena sesuai orang tuanya, yaitu asas ius sanguinis atau keturunan biologis. Maka ia pun mendapatkan status kewarganegaraan ganda atau bipatride, yaitu warga negara Belanda dan Jerman. Selanjutnya adalah apatride. Apatride adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena orang tersebut lahir di negara yang memiliki asas berbeda. Contohnya, sepasang suami istri warga negara Prancis menganut asas ius soli dan telah tinggal cukup lama di Australia yang menganut asas ius sanguinis, dan istrinya melahirkan anak yang bernama Linda. Karena orang tua Linda tidak warga negara Australia, maka Linda pun tidak mendapatkan status kewarganegaraan Australia, dan Linda pun tidak mendapatkan status kewarganegaraan Prancis karena ia tidak lahir di Prancis. Maka demikian ia tidak memiliki status kewarganegaraan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya ya? Maka harus melakukan naturalisasi, yaitu mengajukan permohonan menjadi warga negara. Linda pun bisa mengajukannya ke negara Perancis ataupun Australia. Selanjutnya, penjelasan nomor 3. Latar belakang wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, latar belakang pemikiran filsafat Pancasila. Pancasila menjadi dasar dari pengembangan wawasan Nusantara. Sila pertama yaitu menghormati kebebasan beragama, sila kedua menghormati HAM, sila ketiga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, sila keempat yaitu mengutamakan suasana musyawarah dan mufakat, sila kelima yaitu mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 2. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia. Kondisi objektif geografis Indonesia menjadi modal pembentukan suatu negara. 3. Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya, yaitu menjadikan keanekaragaman Indonesia untuk memandang wawasan Nusantara. Yang keempat, latar belakang pemikiran kesejarahan Indonesia, yaitu merujuk pada sejarah Indonesia menjadi bangsa dan negara. Misalnya, pada tanggal 20 Mei 1908, Kebangkitan Nasional Indonesia. Sedangkan pengertian wawasan Nusantara itu sendiri adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Nah, selanjutnya penjelasan nomor 4.
wawasan Nusantara memiliki 3 unsur penting, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadah adalah tempat yang meliputi wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke dengan seluruh kekayaan alam yang dimilikinya. 2. Isi. Isi adalah aspirasi dari bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita tujuan bangsa Indonesia yang tertera pada pembukaan UUD 1945. 3. Tata laku. Nah, tata laku terbagi menjadi 2, yaitu tata laku lahiriah dan tata laku batiniah. Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan perilaku bangsa Indonesia yang baik. Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa dan mentalitas bangsa Indonesia yang baik. Nah, selanjutnya penjelasan nomor 5. Hubungan antara wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional diperlukan konsepsi wawasan nasional, yaitu konsepsi wawasan nasional adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional adalah kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional itu berjalan dengan sukses dan lancar. Secara singkat dapat dikatakan juga bahwa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan 2 konsepsional yang sangat penting untuk saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang. Nah, demikianlah penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.